Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang petani kopi di Lampung Barat tewas dimangsa harimau. Ini sarung tangan. PT TAP ini membangkang ketetapan PT Amarah kita tetap perlu kawan-kawan. Mohon untuk masyarakat. Demo ribuan petani singkong di Tulang Bawang dan Lampung Utara ricu. Tenang dulu. Masa aksi untuk tenang. Kawan-kawan. Masa aksi untuk tenang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memulai operasi modifikasi cuaca yang melibatkan pesawat terbang untuk mencegah banjir. Warga korban banjir di Bandar Lampung kekurangan air bersih. Hal tersebut karena banyak sumur mereka yang tercemar air banjir sehingga air sumur jadi keruh dan kotor. Untuk membantu meringankan beban warga korban banjir, Polresta Bandar Lampung Kamis siang mendistribusikan bantuan puluhan ribu liter air bersih bagi warga di Kecamatan Panjang dan di Kecamatan Teluk Betung Selatan. Di Kecamatan Panjang ini yang memang kemarin terdampak banjir. Jadi kita bantu dengan pemberian air bersih, kemudian pengecekan kesehatan dan bantuan untuk sabun dalam rangka pembersihan. Harapan kami semoga masyarakat bisa terbantu dan sama-sama kita bisa melalui dampak dari banjir yang ada sekarang. Kami juga senantiasa berdoa semoga tidak terjadi lagi sehingga kita bisa hidup normal. Demikian. Selain air bersih, Polresta juga mendistribusikan bantuan lain berupa sembako dan pengobatan gratis kepada warga korban banjir. Terima kasih, dikasih bantuan, dikasih obat ini Pak, ya makasih banyak ya. Pada Kamis siang, banjir di Bandar Lampung telah surut. Namun warga masih khawatir banjir susulan akan terjadi sebab setiap hari masih turun hujan, khususnya saat sore hingga malam. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Temukan mayat nih, teman-teman. Pencarian korban banjir bandang ditemukan di Pantai Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung Sabtu siang. Jenazah pria bernama Bahtiar berumur 55 tahun terseret arus sungai sejauh lebih dari 2 km dari rumahnya di Kelurahan Pahoman, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung. Jenazah ditemukan oleh tim gabungan Basarnas yang melakukan pencarian lebih dari 12 jam. Korban tenggelam dan terseret banjir akibat jatuh ke sungai yang sedang dilanda banjir saat memperbaiki atap dapur rumahnya yang bocor saat hujan. Seorang pekerja PT KAI tewas akibat tertabrak kereta di rel kilometer 120 Desa Melungun Ratu, Kecamatan Sungkai Tegah, Lampung Utara, Jumat siang. Korban bernama Noval Tara berumur 22 tahun tewas akibat menderita luka parah di kepala dan badan. Tidak ada warga yang tahu kronologis korban tertabrak kereta. Jenazahnya ditemukan warga di sekitar rel sesaat tidak lama ada kereta lewat. Dari lokasi ditemukannya jenazah korban terdapat potongan besi panjang dan peralatan pemotong besi yang diduga korban tertabrak kereta saat sedang bekerja memperbaiki rel sendirian. Nasib malang dialami remaja putri berumur 12 tahun berinisial KR, warga Tulang Bawang Barat yang jadi korban kemarahan ibu tirinya. Korban sempat dirawat di rumah sakit akibat menderita luka bakar di tubuhnya akibat disiram air panas oleh ibu tirinya.
Penyiraman terjadi di rumahnya di Desa Tunas Jaya, Kecamatan Gunung Agung. Kejadian bermula saat korban bertengkar dengan adik tirinya. Pelaku yang membela anak kandungnya kemudian menyiramkan air panas yang sedang dimasak ke tubuh korban. Saat kejadian, bapak korban sedang bekerja. Bupati Lampung Timur, Dawam Raharjo, Senin siang memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung sebagai saksi dalam pengusutan dugaan korupsi proyek pembangunan gerbang rumah dinas Bupati Lampung Timur tahun 2022. Pemeriksaan Dawam didampingi anggota keluarga dan kuasa hukumnya. Dawam menjalani pemeriksaan selama 10 jam yang dimulai pukul 10 pagi dan Selasa pada pukul 20 malam. Pada kasus itu, selain Dawam Raharjo, tim penyidik juga telah memeriksa 30 saksi. Mereka adalah dari kalangan beberapa PNS di Pemkab Lampung Timur, pegawai dinas PUPR, kontraktor hingga konsultan perencanaan pengawas proyek. Mayat seorang pria ditemukan terdampar di kebun pisang yang terendam banjir di Desa Bulurejo, Kecamatan Gadingrejo, Pringsewu, Selasa sore. Penemuan mayat menggegerkan warga sekitar. Mayat ditemukan oleh dua pemuda yang sedang mencari ikan. Warga tidak mengenali identitas korban dan diduga korban merupakan warga dari luar daerah. Tidak ditemukan adanya luka bekas kekerasan di tubuh korban. Warga menduga mayat tersebut merupakan korban banjir yang terbawa arus. Ikan tuhu atau yang biasa disebut ikan blue marlin jadi kuliner yang dicari wisatawan saat berkunjung ke Kabupaten Pesisir Barat. Lampung Barat. Ikan tuhu bisa diolah menjadi berbagai jenis makanan, mulai dari sate, sop, somai, dan lainnya. Di antaranya disediakan di salah satu rumah makan di Desa Serai, Kecamatan Krui. Pengunjung bisa merasakan sensasi sate ikan tuhu dengan rasa dan tekstur dagingnya yang khas. Ada banyak rumah makan yang menjual menu ikan tuhu karena harganya yang cukup mahal. Sate ikan blue marlin dijual Rp25.000 per porsi isi 10 tusuk. Dalam sebulan, pemilik rumah makan bisa meraup omset hingga puluhan juta rupiah. Sate tuhu itu rasa dagingnya kayak bukan ikannya, kayak daging ayam kalau kata tamu. Daging ayam rasanya gurih, terus kenyal, padat lah dagingnya. Kayak sate tuhu kita harganya Rp25.000 per porsi, 10 tusuk. Sebulan, kalau sebelum corona. Sebelum corona dia bisa mencapai 50 ke atas. Ikan tuhu banyak dicari karena diyakini banyak manfaatnya untuk tubuh, seperti tingginya protein dan nutrisi yang terkandung di dalamnya. Pengusaha ikan tuhu meminta pemerintah daerah bersinergi supaya potensi wisata alam pesisir barat bisa semakin berkembang. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya, Ade Anissa, beserta tim redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.